Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Gizalat Maja dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang koligatif dan redoks. Oke. Koligatif adalah sifat koligatif larutan merupakan suatu komponen yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang ada dalam jumlah pelarut pada kondisi tertentu. Nah, yang kedua, sifat koligatif ini tidak bergantung pada sifat dan keadaan partikel masing-masing. Seperti yang diketahui, larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, di mana air merupakan pelarut yang paling baik dan sering digunakan dan dikenal dengan istilah aqueous. Koligatif ada 4 macam, yaitu berdasarkan penurunan tekanan uap. Jika zat terlarut bersifat non-volatif, tidak mudah menguap, tekanan uapnya tidak dapat terukur. Tekanan uap dari larutan akan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut yang volatil. Hal ini dapat digambarkan dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan XT kali P0. P sama dengan P0 kali Xn. Nah, delta P yaitu penurunan tekanan uap. Satuannya itu ATM atau disebut atmosfer. P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Satuannya ATM. P sama dengan tekanan uap jenuh larutan. Satuannya ATM. XT sama dengan fraksi mol zat pelarut. XP sama dengan fraksi mol zat pelarut. Nah, yang kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah larutan yang terbentuk harus dipanaskan hingga suhu yang lebih tinggi, sehingga tekanan uapnya menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut murni. Yang kedua, adapun perbedaan dari titik didih larutan dan pelarut murni disebut dengan kenaikan dalam titik didih. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan. NOC KB tetapan kenaikan titik didih molal, derajat James per molal. M sama dengan molalitas zat terlarut, satuannya gram. Yang ketiga, penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana cairan dan zat padat suatu zat memiliki tekanan uap yang sama. Menambahkan zat terlarut dalam pelarut dapat menyebabkan penurunan tekanan uap. Adapun kurva tekanan uap untuk larutan terletak di bawah kurva untuk pelarut murni. Oleh karena itu, titik beku larutan lebih kecil dari titik beku pelarut murni, di mana rumus dari penurunan titik beku ini adalah delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik didih larutan. Delta TF sama dengan KF kali M. Keterangan, delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan derajat C. KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal derajat C per molal. Yang keempat, tekanan osmosis. Tekanan minimum yang mencegah osmosis disebut tekanan osmosis. Ketika dua larutan yang berbeda dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable, yaitu membran yang hanya dapat dilewati partikel pelarut namun tidak dapat dilewati partikel zat terlarut, maka terjadilah fenomena osmosis. Dapat dirumuskan dari tekanan osmosis ini adalah P sama dengan M kali R kali T. P sama dengan tekanan osmosis, satuannya atmosfer. R tekanan zat, yang satuan itu 0,0082 atmosfer liter per mol K. T sama dengan suhu atau Kelvin. M molaritas, satuannya molar.
Dan contoh soal dari koligatif ini adalah tekanan uap pada temperatur 30 adalah 55,30 mmHg. Maka penurunan tekanan uap jika ke dalam 108 gram air di larutan 36 glukosa, jika AR C sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16 adalah titik-titik. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Karena penurunan tekanan sebanding dengan fraksi mol zat larut, maka dicari terlebih dahulu fraksi mol zat larut. Mr C6H12O6 sama dengan 180. Mohon maaf. Mr dari H2O sama dengan 18. Oke, kita pertama-tama mencari NC6H12O6 sama dengan 36 gram dikali 1 mol per 180 gram sama dengan 0,2 mol. Nah, kemudian kita mencari NH2O sama dengan 108 gram dikali 1 mol per 18 gram sama dengan 6 mol. Oke, kita mencari XC6H12O6 sama dengan 0,2 per 0,2 ditambah 6 sama dengan 0,03. Dan kemudian setelah diketahui X-nya, kita mencari delta P sama dengan P0 dikali C6H12O6 sama dengan 55,30 mmHg dikali 0,03 sama dengan 1 dikali 66 mmHg. Jadi jawabannya adalah A, 66 mmHg. Oke. Jadi kita lanjut ke bagian redoks. Redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi CSO plus O2G sama dengan CO2G. Reaksi reduksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Pengikatan atau pelepasan elektron. Reaksi oksidasi 2Na menjadi 2Na+. Oke, kita lanjut lagi. Reaksi oksidasi 2Na menjadi 2Na+ ditambah 2E-. Reaksi reduksi S ditambah 2E- sama dengan S2-. Peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi Zn ditambah 2NH 4Cl menjadi ZnCl2 ditambah 2NH3 ditambah H2. Nah, di sini itu yang Zn yang tadinya 0 dan menjadi ditambah 2 atau dikurang 2. Oke. Jenis-jenis reaksi redoks ada 4, yaitu reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi adalah reaksi ketika 2 atau lebih unsur bergabung membentuk senyawa tunggal. Yang pertama Fe plus S sama dengan FeS. Yang teroksidasi itu Fe yang tadinya 0 menjadi plus 2. Yang terreduksi adalah S yang tadinya 0 menjadi min 2. Mg plus N2 menjadi Mg3N2. Yang teroksidasi Mg menjadi 0 menjadi plus 2. Yang terreduksi N2 yang tadinya 0 menjadi min 3. Reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi atau penguraian adalah reaksi ketika suatu senyawa memecah atau terurai menjadi 2 atau lebih zat atau unsur sederhana. Reaksi dekomposisi biasa disebut sebagai kebalikan dari reaksi kombinasi. Contohnya di sini ada 2 NaH menjadi 2 Na plus H2. Yang teroksidasi adalah 2 Na yang awalnya menjadi plus 1 menjadi 0. Yang terreduksi adalah H
yang awalnya min 1 menjadi 0. Reaksi pertukaran. Reaksi pertukaran atau penggantian adalah reaksi di mana atom atau ion dalam suatu senyawa digantikan oleh atom atau ion dari senyawa lain. Reaksi penggantian dikelompokkan menjadi penggantian logam maupun non-logam. Penggantian logam terjadi ketika suatu logam dalam suatu senyawa digantikan oleh logam reaktif dalam keadaan bebas. Contohnya pada reaksi di bawah ini. Fe2O3 plus 2Al menjadi 2FeAl2O3. Yang tadinya Fe plus 3 menjadi 0. Yang tadinya O3 dari min 2 menjadi min 2. Yang 2Al yang tadinya 0 menjadi plus 3. NiSO4 ditambah CO sama dengan Ni plus CO SO4. Yang Ni yang awalnya plus 2 menjadi 0. Yang S yang tadinya plus 6 tetap menjadi plus 6. O4 yang awalnya min 2 tetap min 2. Yang CO yang awalnya 0 menjadi plus 2. Kemudian reaksi disproporsionasi. Jenis reaksi redoks yang terakhir ini adalah disproporsionasi. Reaksi ini terjadi ketika unsur yang sama secara bersamaan teroksidasi dan tereduksi. Unsur yang memiliki 3 atau lebih bilangan oksidasi dapat bertindak sebagai oksidator atau reduktor sendiri. Contohnya pada reaksi di bawah ini, 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Yang awalnya 2H2 plus 1 menjadi plus 1. O2-nya yang tadinya min 1 menjadi O2. Nah, yang O2 sendiri ini dia menjadi min 2. Dalam reaksi di atas, bilangan oksidasi oksigen minus 1 tereduksi menjadi minus 2 dan teroksidasi menjadi 0 gitu. Nah, contoh soal dari redoks adalah ACl2 plus BiO3 minus 3 menjadi CCl minus plus IO4 minus. Jika reaksi tersebut disetarakan, maka nilai koefisien AB dan C adalah, jawabannya adalah C. Nah, pembahasannya di slide berikut ini. Yang pertama, kita tentukan bilox dan samakan jumlah atom. Tentukan naik turun bilox dan samakan. Oke, 2-imin plus SO4 SO-2 4 menjadi H2S plus I2. Nah, 2-imin itu yang awalnya min 1 menjadi 0. Nah, kemudian yang SO4 yang awalnya plus 6 dan min 2 menjadi plus 1 dan min 2. Nah, kalau yang minus 1 yang menjadi 0 itu naik 1 dikali 8. Nah, kalau yang plus 6 min 2 itu turun 8 kali 1. Jadi 8I plus ditambah SO4 min 2 sama dengan H2S plus 4I2. Nah, kemudian samakan muatan dengan menambahkan H plus 16I6 ditambah SO4 min 2. Ini min 16 min 2 sama dengan min 18 plus 18H plus. Nah, kemudian yang H2S yang yang ini yang tadinya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 16I min plus SO4 min 2 plus 8H plus sama dengan H2S plus 8I2.
Nah, yang ketiga, samakan H dengan menambahkan H2O. 16 I min plus SO4 min 2 ditambah 18H plus sama dengan H2S plus 4I2 ditambah 8H2O. Maka koefisiennya adalah A min plus SO4 2 min sama dengan BH2S plus Cl2. A-nya itu 16I min plus SO4 2 min ditambah 18 plus menjadi H2S plus 8I. Jadi jawabannya adalah 16, 1, dan 8. Jawabannya adalah C. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.